Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmatnya, baik nikmat yang nampak maupun yang tidak nampak, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk menuju ke masjid ini dalam menjalankan dalam mengikuti suatu kajian fikih demokrasi berpolitik antara amal jariah dan dosa jariah. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia, dan berkat perjuangan beliaulah dan para sahabatnya sehingga agama Islam sampai kepada kita semua para umat-umat akhir zaman. Baik yang terhormat Abi selaku Ketua Yayasan Ponpes Ashabul Kahfi Pasangkayu, yang terhormat para orang tua wali santri sekalian yang masih menyempatkan hadir pada hari ini, dan yang terhormat para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang terhormat pimpinan Ponpes Ashabul Kahfi Ustadz Zainuddin Aziz SPDI MAG. Ya, terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang masih bisa menyempatkan dirinya untuk hadir. Ini adalah suatu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking banyaknya orang tua santri, hanya kita yang dipilih oleh Allah, hanya bapak ibu sekalian yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di suatu majelis ilmu. Ini adalah suatu keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka patut kita syukuri semua. Dan alhamdulillah saya lihat semua ini para santri masih segar-segar semua, dan begitu pula dengan orang tua santri. Walaupun umurnya sudah lumayan tinggi, tetapi semangatnya masih seperti anak muda yang berumur 17 sampai 20 tahun. Umur boleh sampai 40, tetapi jiwa semangat untuk menuntut ilmu itu seperti anak pemuda yang berumur 20 sampai 17 tahun. Masya Allah. Ya, langsung saja kita ke acara inti, yakni kajian umum yang akan dibawakan oleh pimpinan Ponpes Ashabul Kahfi, yakni Al-Ustadz Zainuddin Aziz SPDI MAG, dengan tema fikih demokrasi berpolitik antara amal jariah dan dosa jariah. Dengan Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa tuqan
wa salahan wa imanan ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan ayahanda orang tua kita Bapak Zainuddin Hakim selaku Ketua Yayasan Ashabul Kahfi Matra, para orang tua wali yang menyempatkan hadir. Seperti kata moderator, umur boleh tua tapi jiwa harus tetap muda. Takbir Allah. Gitu ya. Jadi menarik ya. Tapi saya mau tanya dulu Bapak Ibu, ini kira-kira umurnya berapa ya? Nah, coba Ibu bisa jawab kira-kira umurnya berapa? Hah? Berapa? Berapa Bu ya? 23. Oke, yang lain ada? Berapa? Bapak, kira-kira bapaknya Maulana, coba kira-kira prediksi umurnya berapa? Prediksi ya? 20-an. Oke. Nah, sekarang kita mau tanya sama orangnya, umurnya berapa Mas? 18 mau masuk 19 tahun. Umurnya baru 18 tahun ya, baru masuk 19 tahun. Baik, jangan dilihat umurnya ya, apalagi badannya, jangan ya. Dilihat kemampuannya ya. Nanti insya Allah beliau ini saya motivasi supaya dia mengambil jurusan hukum Islam. Kuliah ya. Awalnya saya mau suruh dia ke Mesir, cuma kualitas belajarnya tidak memenuhi standar. Jadi kita turunkan sedikit. Kecuali dia mau tobat dalam waktu beberapa hari, kemudian belajar sungguh-sungguh, bisa sebenarnya ya. Itu tergantung dia sebenarnya. Baik, yang saya hormati para santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan spesial kepada moderator saya Saudara Reski Lukman, bukan Bapak ya, Saudara Ustadz Reski Lukman. Baik, Bapak Ibu, para orang tua santri, salah satu hal yang ditinggalkan oleh banyak umat Islam itu adalah bermajelis ilmu. Jadi malas mereka duduk di majelis ilmu. Tapi kalau majelis taklim rajin. Kenapa? Kalau majelis taklim ada arisan. Nah, itu pun ibu-ibu biasanya ya, ibu-ibu. Saya dalam beberapa pengalaman menghadapi majelis taklim, itu belum ada yang betul-betul, jadi belajarnya itu hanya formalitas. Jadi bukan betul-betul diprogram, dibuatkan kurikulum, kajiannya betul-betul menuntaskan. Misalnya ini bab pertemuan kita ini adalah bab toharo dulu, dituntaskan dengan ustadz ini, kemudian mereka antusias bertanya. Itu tidak ada seperti itu. Jadi ustadz diundang itu cuma pelengkap arisan. Nah, itu kekurangan kita. Beda di kota-kota. Kalau di kampung-kampung begitu. Itu pun kita majelis taklim, nanti itu maju semangat kalau mau masuk bulan politik. Betul nggak? Itu yang saya perhatikan. Jadi nanti semangat itu bermajelis taklim, itu pun itu tadi. Jadi bukan betul-betul semangat terpanggil untuk mau belajar dan menuntut ilmu. Maka dalam beberapa pengalaman, kalau dibanding dengan ibu-ibu di kota, orang-orang tua di kota, orang tua ibu-ibu di kota itu sangat punya semangat berislam itu sangat kuat dibanding di kampung. Jadi lebih kuat orang Islamnya orang di kota itu di kampung. Apanya yang dilihat? Yang dilihat itu adalah semangat mereka mengejar ilmu. Jadi semangat mereka menuntut ilmu, mengejar ilmu, itulah menjadi indikator bahwa ternyata semangat berislamnya ini kuat. Nah, kalau di kita di kampung kekurangannya seperti itu. Jadi gairah untuk belajar untuk ilmu itu kurang. Nah, misalnya saya kasih contoh. Istrinya ini bukan kampanye, saya cuma cerita saja orangnya ya. Istrinya Pak Anies Baswedan, Ibu Ferry itu sama anak-anaknya itu punya kegiatan rutin belajar Quran.
para calon ibu negara ini, ya, punya kegiatan rutin belajar Quran. Di belajar Quran mungkin setiap 1 kali 1 minggu, ya. Nah itu di kota-kota. Padahal kalau dipikir ya, gambaran kita tentang kota itu adalah di kota itu lebih banyak maksiat. Padahal tidak juga. Jadi di sana semangat belajar, semangat tulisan itu juga sangat tinggi. Ya walaupun juga tempat-tempat maksiat juga ada, ya. Tapi sebenarnya tempat maksiatnya tidak kalah juga sama tempat maksiat di kampung-kampung, di kota-kota, di daerah-daerah. Nah ini makanya seperti yang dikatakan tadi moderator, Bapak Ibu yang menyempatkan waktu untuk belajar, untuk mau duduk di majelis ta'lim, majelis ilmu, itu adalah sesuatu yang luar biasa, ya. Minimal angka CD ada sedikit yang kita tahu tentang agama kita, sehingga kita bisa memahami dan betul-betul mengenal, oh ternyata saya punya agama ini, Islam ini sangat luar biasa, lengkap, ya. Saya kasih contoh sebelum masuk di sini. Kemarin kita dan Bapak Ibu adalah pelaku, ya. Kalau mengadakan akikah biasanya rambut ditaruh di mana? Di kelapa, iya kan? Iya, di kelapa kan? Kemudian ada orang Mandar itu, orang Mandar. Kalau sudah mau menjelang lahiran anaknya, di Pewangan, Angke Yasung, di Pandoe, Nadio, ya, di Cammi, itu dimandikan. Itu biasanya kalau rumah panggung itu pas di atas tangga, modelnya begini. Terus ambil apa itu? Ambil tongkat, atau biasa juga kayak apa itu? Kayak apa sih? Doa, ya. Itu kemudian ada ritual itu begini, kemudian didorong ke sana itu anunya. Pernah lihat itu orang Mandar begitu? Pernah, ya? Kemudian dia ambil, betul Pak, ya? Kemudian ambil apa itu? Kelapa, ya. Bunga kelapa diambil, kemudian ditaruh di air, dicampur apa itu? Kemudian dipakai mandi. Itu orang yang mau melahirkan. Coba kita tanya, itu tujuannya apa? Dan itu terus menerus, tradisi itu terus menerus diwarisi tanpa pernah mau tahu itu untuk apa, kelapa itu untuk apa, kenapa mesti rambut itu ditaruh di kelapa, itu maksudnya apa? Karena kita tidak punya tradisi untuk belajar, tidak ada tradisi untuk mengetahui. Ketika ditanya pun tidak tahu. Nah, itu contoh dalam kehidupan kita bermasyarakat. Banyak hal-hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, itu sifatnya tradisi tanpa pernah berpikir ini untuk apa. Satu contoh lagi, ini disampaikan sama masyarakat. Dan saya juga pernah melihat, ya. Saya di orang Mandar, ya. Kalau mayat itu sudah mau dibawa, ya, misalnya ini rumah panggung, mayat itu sudah mau diangkat dari rumah, itu di bawah tangga itu ada orang potong ayam. Pas, jadi pada saat potongnya itu pas turunnya mayat itu, jenazah itu. Dan orang tidak pernah mau kritis, tidak pernah mau belajar, itu tujuannya apa, untuk apa, kenapa harus dilakukan. Itu karena tadi kita malas bermajelis ilmu, dilakukan saja tanpa pernah mau tahu dan tanpa pernah tahu apa pandangan agama kita terhadap itu. Padahal kita sudah dikasih oleh Allah Al-Quran, dikasih hadis oleh Allah, bahkan dibantu oleh para ulama menjelaskan Quran dan hadis itu supaya kita bisa laksanakan dengan baik. Kan begitu, ya? Saya tambah lagi yang paling, mohon maaf, ya, ada yang tersinggung. Sama statusnya Barzanji itu. Barzanji kita hanya baca, tapi tidak pernah mau berusaha untuk mau mengetahui apa isinya dan kenapa dibaca. Makanya kita di Ashabul Kahfi tetap melestarikan Barzanji. Kemarin waktu ada akikah kita baca Barzanji, tapi bacaannya itu hanya mengambil satu bab saja. Kita mengambil satu bab, kemudian dibaca terjemahnya supaya tujuan pembacaan itu sampai. Apa tujuannya?
karena isinya adalah kisah tentang Nabi, maka kita ingin menyampaikan kisah Nabi itu kepada orang supaya tahu, oh Nabi itu seperti ini, Nabi itu seperti ini, Nabi itu seperti ini. Itu tuh. Hasilnya apa? Di masyarakat orang yang mentradisikan berjanji karena tidak mau belajar, tak mau mengkaji, akhirnya cuma dibaca saja. Bacanya seperti sambil dia mendengarkan merokok di situ, cerita, ada juga cerita, jadi baca bersanji cerita, padahal itu sangat temandan pasahaju. Masa ibaca curi-cerita Nabita, dibacai kisah Yawe Nabita sallallahu alaihi wasallam, mencurita nih orang cerita, padahal itu tidak etik namanya, tidak sopan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi. Ini karena faktor itu tadi, jarangnya mendengarkan ilmu, jarangnya bermajelis ilmu. Yang paling banyak dikuasai kalau ceramahnya itu lucunya saja. Jadi mau dia ceramah itu lucunya saja, sehingga itu yang tersimpan, sehingga ilmunya itu nggak tinggal. Ya, dasarnya itu tidak sampai dalam hati, sehingga nggak ada upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas keislaman kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini kebetulan suasana politik ya, ini sudah minggu tenang ya, dan 14 Februari kita sudah akan mencoblos semua. Maka insya Allah saya akan berbagi ilmu kepada kita semua, Bapak Ibu, pada adik-adik juga, karena mau tidak mau kalian pun juga akan menjadi pelaku dan pelaksana politik. Jadi kita harus tahu itu politik itu seperti apa, bagaimana pandangan agama kita terhadap politik, apakah kita boleh berpolitik, apakah politik itu bagus, kemudian kalau memang boleh, seperti apa Islam memandang politik. Ini supaya kita mengerti dan kita paham kemana dan seperti apa kita harus bergerak. Sebelum saya masuk ke sana, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin sampaikan bahwa di Indonesia saat ini ya, ini saat ini yang terjadi, ada dua kekuatan besar, walaupun ada 3 capres, tapi sebenarnya secara garis besar hanya 2. Ya kalau mau ditambah 3 nggak masalah. Ya saya coba mengatakan. Pertama, ini yang umum dipahami semua orang, bahwa untuk berpolitik itu kita butuh uang dan dana yang besar, modal yang besar, gitu ya. Nah, sehingga kemudian para pengusaha kemudian ikut juga andil di dalamnya, membiayai para politisi dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua adalah kekuatan apa yang disebut dengan kekuatan tauhid iman, sebuah keyakinan bahwa tidak selamanya dengan dana besar, tetap butuh uang ya, pasti butuh uang karena kita butuh makan, kita butuh transportasi, kita butuh poster. Tapi paradigma yang satu ini melihat bahwa untuk mendapatkan sebuah kekuasaan basisnya adalah ayat yang kita baca tadi, bahwa qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'azzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair, bahwa kekuasaan itu adalah milik Allah, dan Allah lah yang berhak memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja yang dikehendaki dan mencabut dari siapa saja yang dikehendaki. Semangat ini ada pada salah satu calon kita dan didukung oleh kekuatan-kekuatan itu, sehingga kemudian walaupun dana terbatas, walaupun dana tidak ada, tetap semangat untuk ikut mau berkiprah dalam politik Indonesia. Dan hasilnya bukan mereka yang membiayai para pendukung, tapi para pendukung yang membiayai calon tersebut. Itu. Nah, dan kita bisa lihat kemarin ya, itu gambarannya kemarin,
para pendukung, para supporter yang membiayai dirinya, bahkan membiayai calonnya. Jadi calon pemimpinnya ini yang dikasih uang. Ini kalau di kampung masih sangat-sangat, tapi di kota itu seperti itu. Ini yang saya maksud. Karena mereka memahami Islam dengan baik, agama dengan baik, akhirnya bukan lagi mereka dalam ketika berpolitik ingin mengambil untung dari para calon pemimpinnya. Tapi memang calon pemimpin tersebut didorong, dilahirkan, bahkan dibiayai agar supaya dia bisa memimpin dan bisa bekerja untuk membangun keadilan. Kalau kita kan rata-rata perspektifnya begini. Para politisi inilah yang kita harus gerogoti. Mereka lah yang kemudian jor-joran, habis-habisan, jual ini, jual itu, utang sana, utang sini, untuk kasih uang ke rakyat sebelum memimpin. Ini paradigma yang terjadi di Indonesia. Alhamdulillahnya ini tidak dominan, masih ada. Tapi ini pun yang saya lihat hanya di Pilpres. Dan kepala daerah ada kemarin ya, waktu di Jakarta. Itu pun pemilihan tahun lalu. Di Pilpres itu terjadi bahwa calon pemimpin, para politisi bukan mereka yang memberi kepada para pendukung, ya, tapi para pendukung ini yang memberi sumbangan kepada calon pemimpin. Ini yang dahsyat. Baik, dan mungkin Bapak Ibu ini terlalu tinggi ya, tapi tidak apa-apa ya, kita belajar wawasan sedikit supaya kita bisa memahami sesuatu dengan baik. Saya ke dasar dulu. Pertama bahwa yang wajib itu dalam sebuah komunitas kita berkumpul itu adalah berdirinya sebuah negara. Jadi negara itu wajib hukumnya, harus ada negara. Kalau tidak ada negara, Pak, Bu, hancur juga agama. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan ad-dinu was-sultan tau'aman. Agama dan kekuasaan itu dua saudara kembar. Jadi kalau kita bahasakan sederhana, antara agama dan politik itu saudara kembar, tidak bisa dipisah ya. Karena negara itu adalah politik. Produksi sebuah kegiatan politik itu menghasilkan sebuah negara. Negara adalah sebuah lembaga, sebuah rumah bagi rakyat yang berada di sebuah daerah. Nah, hasil kegiatan politik para ulama kita menghasilkan sebuah negara besar bernama Indonesia. Yang bayangkan Bapak Ibu, kalau dipikir-pikir ya, kita ada 500 lebih suku di Indonesia dengan bahasa yang berbeda-beda. Yang andai kata tidak ada bahasa Indonesia, kita tidak akan saling mengerti satu sama lain. Iya kan? Bandingkan dengan negara-negara Arab, mulai dari Arab Saudi, Irak, Iran tidak usah ya, Arab Saudi, Irak, Yaman, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, Mesir. Ini semua negara satu bahasa, tapi terdiri dari beberapa negara. Saya ulangi ini kebalikannya. Di Timur Tengah yang dulunya diikat dengan sebuah kekuatan yang namanya khilafah. Tapi alhasil satu bahasa terpecah terdiri dari beberapa negara. Indonesia hebat. Indonesia pada mulanya terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memang terpisah. Tadi di Timur Tengah pada mulanya adalah satu kesatuan di bawah naungan Islam, tapi hari ini terpisah-pisah menjadi beberapa negara. Di Indonesia kita pada mulanya terdiri dari beberapa kerajaan-kerajaan, terdiri dari suku, bangsa, dan bahasa yang berbeda, mampu mengikat sebuah kekuatan bernama Indonesia. Ini kalau saya berani katakan, mana yang lebih Islami, Arab atau Indonesia? Dari sisi ini kita lebih Islami, karena kita mampu bersatu. Serius. Makanya kenapa Indonesia itu, Nusantara itu sangat banyak dijadikan contoh oleh negara-negara lain, karena kemampuan orang-orang yang berada di Indonesia, orang-orang yang berada di negeri ini mampu bersatu dalam perbedaan. Itu satu. Jadi antara agama dengan negara itu adalah dua saudara kembar.
Ad-dinu ussun was sultanu haris. Agama itu pondasi, dasar. Ya, kalau agama ini dasar pondasi. Bayangkan sebuah rumah, dasarnya itu, pondasinya itu adalah agama. Sementara dikatakan as-sultan haris, sementara kekuasaan itu penjaga. Jadi ini rumah sudah jadi nih sebuah rumah, tapi butuh penjaga. Kalau tidak ada penjaganya kira-kira seperti apa? Ya, tidak aman ya. Jadi agama ini adalah dasar sebuah negara. Anggaplah negara ini adalah sebuah bangunan, agama adalah dasarnya, dan sultan, kekuasaan, pemerintahan, para pemimpin itu adalah penjaga negara ini. Maka penjaga agama ini. Jadi agama ini tidak bisa tegak kalau tidak ada negara, tidak ada kepemimpinan politik namanya. Famala ussa lahu famahdum. Apa-apa yang tidak punya fondasi maka akan hancur. Jadi kalau tidak ada agama akan sama rumah tangga Bapak Ibu ya. Rumah tangganya kalau tidak dibangun berdasarkan agama Islam, tidak ada ruh agama di dalamnya, pasti hancur rumah tangga itu. Walaupun banyak uangnya, pasti. Jadi kalau sudah bukan agama dijadikan sebagai ruh untuk membangun rumah tangga, pasti hancur itu rumah tangga. Sama di masyarakat, kalau di masyarakat itu bukan agama yang dijadikan sebagai ruh pergerakan untuk bersama-sama, kerjasama, maka masyarakat itu akan terbelakang. Saya kasih contoh, ini gambaran. Ada sebuah kampung, mereka punya prinsip, masyarakatnya punya prinsip begini. Pokoknya kalau tidak ada uangnya, jangan kita pergi coblos. Itu prinsip dia pegang masyarakatnya. Jadi kode gak ada duitnya, deh nah. Iya, aja kalau mau coblos, mereka tidak